Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada mata kuliah tafsir dan hadis akhlak ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai akhlak dalam Islam. Baik. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian atau definisi akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khuluq ya, yang berarti sifat, tabiat atau karakter. Dalam terminologi Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang tercermin dalam perbuatannya, baik berupa kebiasaan maupun pilihan yang disadari. Akhlak dalam Islam mencakup nilai-nilai yang melandasi setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat individu maupun sosial. Jadi akhlak ini dalam Islam adalah nilai-nilai yang mendasari seseorang berperilaku atau berbuat suatu perbuatan, baik perbuatan itu dilakukan secara individu maupun sosial. Jadi ada nilai-nilai acuan ya. Akhlak itu dalam Islam menjadi nilai-nilai acuan, menjadi nilai rujukan atas suatu perbuatan atau perilaku seseorang maupun komunitas sosial. Nah, kita lihat definisi dari ahli ya, para ulama terutama Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam diri yang dengannya seseorang berbuat dengan mudah tanpa berpikir atau dipaksa. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu merupakan sifat ya yang sudah tertanam dalam diri seseorang. Sehingga orang tersebut berbuat ataupun berperilaku itu dengan mudah ya, tanpa berpikir atau dipaksa ya melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini berarti akhlak adalah perilaku yang lahir secara spontan dan alami dari seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yang telah tertanam kuat di dalam hatinya. Dengan demikian, akhlak seseorang itu terdorong oleh nilai-nilai yang dimilikinya, yang diyakininya. Nah, nanti akan mewujud sebuah perilaku atau perbuatan. Nah, itu ya, kata Imam Al-Ghazali. Baik, selanjutnya ada istilah juga etika ya ini, yang mirip-mirip dengan akhlak ya. Etika secara konteks umum adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Jadi dalam tolok ukur etika, benar atau salah suatu perbuatan itu ya tentunya dinilai dengan etika ya. Nah, etika itu dalam artian menilai salah satu perbuatan atau tingkah laku seseorang itu dari benar atau salahnya gitu ya. Kemudian dalam Islam etika juga memiliki dasar pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis ya. Etika Islami berkaitan dengan aturan-aturan kehidupan yang diatur berdasarkan keturunan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi etika dalam Islam ini berdasarkan pada wahyu, berdasarkan pada ketentuan Allah dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan demikian, tolak ukur benar atau salah suatu perbuatan dalam Islam itu nanti mengacu kepada ketentuan Allah dan juga Rasulnya. Ya, baik. Selanjutnya perbedaan ya antara etika sekuler dengan etika Islam. Etika sekuler umumnya ditentukan oleh rasionalitas manusia, oleh konsensus sosial atau norma-norma yang berkembang. Jadi, etika sekuler itu bersumber pada umumnya kepada akal manusia saja. Baik dan benar atau baik dan salah, benar dan salah perbuatan itu dinilainya bersumber atas akal manusia. Kalau kesepakatan manusia perbuatan itu salah, maka jadilah salah perbuatan tersebut. Nah, ini etika sekuler. Atau sebaliknya, kalau menurut konsensus kesepakatan sosial suatu masyarakat bahwa perbuatan itu benar, maka akan jadi benar. Meskipun misalnya bertentangan dengan nilai-nilai agama misalnya. Contoh, bisa jadi
meminum minuman keras di suatu daerah karena ada kesepakatan konsensus sosial bahwa meminum minuman keras itu baik bagi kesehatan misalnya gitu ya, atau ada manfaatnya, maka akan menjadikan konsensus tersebut membolehkan minum minuman keras ya. Nah, jadi etika sekuler itu ini bersumbernya kepada akal manusia ataupun kesepakatan sosial, atau juga berdasarkan norma-norma yang berkembang dalam suatu komunitas manusia ya. Nah, di sini bedanya antara etika sekuler ya dengan etika yang berbasis agama. Kalau etika sekuler tentunya bersumber hanya pada akal manusia saja, pada konsensus sosial atau norma-norma yang berkembang pada suatu masyarakat. Nah, kemudian bedanya dengan etika Islam, kalau etika Islam ini bersumber dari wahyu ilahi, wahyu Allah. Sehingga tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat. Nah, berbeda dengan etika sekuler, etika Islam itu bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan juga petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan hanya rasional yang dijadikan panduan, acuannya, tapi juga adalah dari wahyu Allah, ajaran Allah. Orientasinya bukan hanya kehidupan dunia. Dalam etika Islam juga orientasinya untuk kehidupan akhirat. Kalau etika sekuler tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat nanti kelak ya. Dia hanya dalam kehidupan dunia saja batasnya. Beda lagi dengan etika yang bersifat Islami. Nah, itu sumbernya dari Allah, ya wahyu Allah dan juga petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga orientasinya tidak hanya kehidupan dunia, tapi juga sampai nanti kehidupan akhirat. Nah, itu perbedaan antara etika sekuler dan etika Islam. Baik, selanjutnya yaitu mengenai definisi moral. Moral secara umum mengacu pada standar perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai baik atau buruk. Jadi moral juga sebagai standar perilaku. Dalam Islam, moral dihubungkan erat dengan akhlak, karena moral juga merupakan cerminan dari perilaku yang didasari oleh keyakinan akan baik dan buruk berdasarkan wahyu. Nah, dalam Islam, moral itu berkaitan dengan akhlak karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Nabi Muhammad SAW. Moral Islami bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi, moral Islami itu tujuannya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Ya, tentunya berlandaskan dengan nilai-nilai agama Islam, dengan nilai-nilai agama Allah gitu ya. Nah, ini moral yang Islami. Jadi, erat sekali kaitannya, korelasinya antara moral dengan akhlak ya, dalam Islam itu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lihat bagaimana ruang lingkup akhlak Islami tersebut ya. Akhlak dalam Islam tidak terbatas pada hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya dan dengan alam semesta. Ya, jadi dengan demikian ruang lingkup akhlak Islami itu yang dinamakan akhlak, ya, etika moral, tentunya nanti dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah. Ada juga hubungan manusia dengan sama manusia atau dengan dirinya yaitu hablum minan nas. Kemudian ada juga yang disebut dengan hablum minal alam yaitu hubungan manusia dengan alam semesta, alam lingkungannya. Ini ruang lingkup akhlak yang Islami tersebut. Ya. Tinjauan Islam, ya perspektif Islam. Jadi tidak hanya mengatur mengenai sosial, interaksi sosial saja manusia dengan manusia, tapi juga ada interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dengan dirinya dan manusia dengan manusia lain, dengan tetangganya, dengan karib sahabatnya. Dan sebagainya juga manusia dengan alam semesta.
Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah adalah aspek akhlak yang paling mendasar ya. Ini yang paling mendasar, yang sangat fundamental begitu. Akhlak kepada Allah mencakup sikap iman, takwa, tawakal, syukur, dan sabar. Sebagai contoh, seseorang yang beriman kepada Allah akan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya dengan sepenuh hati. Jadi, bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu beriman ya kepada apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang begitu. Kemudian ketakwaan, tawakal ya, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Syukur ya, tentu bersyukur, berterima kasih atas karunia Allah, juga sabar ya. Nah, ini merupakan contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang lainnya, yaitu tawadu ya, rendah hati di hadapan Allah. Sehingga kita berdoa, kita juga ada adab-adab dalam berdoa. Nah, ini kita tawadu ya, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada khusyuk ya dalam ibadah. Ini juga merupakan akhlak kita kepada Allah ketika ibadah, baik sholat ataupun ibadah lainnya ya, ibadah haji, umroh, ibadah saum ya. Itu kita khusyuk dalam beribadah, tentunya juga dilandasi dengan keikhlasan, ikhlas dalam segala perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga dan menghormati dirinya sendiri dengan cara yang benar. Jadi seseorang itu dalam Islam harus menjaga kesehatan fisik, mental, meningkatkan ilmu, serta menjaga kehormatan dan harga dirinya. Nah, menjaga kesehatan, kebersihan, menghindari perilaku yang merusak diri ya, seperti minum alkohol, minum miras, narkoba, dan sebagainya. Nah, ini akan merusak diri sehingga dilarang dalam Islam. Karena kita harus punya akhlak yang baik terhadap diri kita sendiri, sehingga jiwa kita sehat, badan kita sehat, ataupun juga jasmani kita sehat. Kemudian berusaha meningkatkan kapasitas diri dengan belajar dan bekerja keras. Nah, tentu juga kapasitas, kemampuan diri juga harus terus dikembangkan melalui belajar. Itu akhlak kepada diri sendiri. Selanjutnya ada juga akhlak kepada sesama manusia ya. Ini sangat penting sekali antara interaksi sosial atau hablum minan nas ya. Di antaranya berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, kemudian silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat, berbuat adil dan tidak menzalimi orang lain, sikap empati dan kasih sayang terhadap sesama baik dalam bentuk sedekah, tolong menolong maupun saling menghargai. Nah, ini merupakan akhlak kepada sesama manusia. Selanjutnya ada akhlak kepada lingkungan. Islam mengajarkan kita harus berakhlak juga kepada lingkungan, alam lingkungan sekitar. Nah, manusia itu harus memelihara alam lingkungannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu diperintah oleh Allah supaya menjaga alam lingkungannya, tidak merusaknya gitu ya. Nah, menjaga kebersihannya, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak gitu, tidak merusak dan juga tidak menyebabkan bencana-bencana yang membahayakan manusia yang lain. Makanya akhlak dalam kehidupan sosial ya, ini juga bagian dari akhlak dalam Islam. Di sini mencakup keadilan misalnya dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Nah, maka dalam Islam diajarkan harus adil dalam memimpin atau memerintah. Bahwa kepemimpinan, kekuasaan ini adalah untuk kemaslahatan semua orang yang banyak begitu. Nah, ini dalam Islam diajarkan harus keadilan dalam pemerintahan ya. Kalau dalam Pancasila kita kenal ada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam. Tidak mendolimi ya masyarakat, tidak hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Kemudian tanggung jawab sosial seperti membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Nah, ini juga diajarkan dalam Islam, akhlak dalam kehidupan sosial, termasuk kerjasama dalam kebaikan bukan keburukan, atau istilah lainnya ta'awanu 'alal birri wa taqwa, baik secara dalam keluarga, masyarakat maupun secara ruang lingkup besar yaitu negara. Nah, ini harus saling menolong dalam kebaikan, itu diajarkan dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai akhlak dalam Islam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.